Pukul 06.00 WIB, pada saat tersangka sedang berada di terminal Kampung Rambutan, keluarga tersangka dari Jambi menelpon tersangka dan menanyakan sudah sampai di mana. Kemudian tersangka menjawab, tidak jadi karena mobilnya ada masalah. Jadi seolah-olah tersangka ini sudah ada mobil, tapi dia mengatakan keluarganya tidak jadi karena mobilnya trouble, ada masalah. Kapolres, dan Kapolres. 9B. Setelah itu tersangka mematikan data seluler ponsel tersangka supaya tidak bisa dihubungi keluarganya, sehingga tersangka mematikan data selulernya. Adegan ke-10, tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian, dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Ini adegan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adegan ke-11. Tersangka naik bis Transjakarta berkeliling mutar-mutar daerah Jakarta. Adegan ke-12 di hari Minggu ini juga, ini adegan ke-12, 12A. Pukul 03.00 WIB, tersangka turun di halte UKI, Cawang, sembari melihat-lihat mobil taksi online yang sedang terparkir di pinggir jalan. Namun upaya tersangka melakukan sampai pukul 19, namun tidak berhasil. Jadi tersangka di UKI itu mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi, sambil mencari sasaran, namun pada saat itu tidak ada taksi online yang sehingga tidak berhasil. Ini adegan 12B. Tersangka dihubungi oleh orang tua tersangka dari Jambi menanyakan udah sampai di mana. Saat itu tersangka menjawab di pelabuhan mau nyebrang. Jadi tersangka ini seolah-olah udah jalan ke Jambi, padahal masih di Jakarta. Dia mengatakan kepada orang tuanya sudah di pelabuhan mau nyebrang. Adegan 12C, tersangka naik bus Transjakarta ke arah Harmoni, namun sempat salah jurusan dan turun di suatu halte untuk melanjutkan perjalanan ke terminal Kampung Rambutan dan tiba pukul 15.00 WIB. Selanjutnya melakukan pemantauan di dalam dan luar terminal, artinya melakukan mengamati taksi online yang mau diambil di daerah Kampung Rambutan. Adegan 13A.
Ini masih di hari Minggu, pukul 20.00 WIB. Tersangka mandi dan makan di kantin Terminal Kampung Rambutan. Ada kantin di Terminal Kampung Rambutan, numpang mandi dan makan di warung tersebut. Iya, Terminal Kampung Rambutan. Adegan 13B, pukul 22 WIB, tersangka naik Transjakarta dari Terminal Kampung Rambutan ke arah Pluit, transit dari halte UKI Cawang. Ini dia naik Transjakarta yang 24 jam dari Kampung Rambutan menuju Pluit, tapi transit dulu di Cawang karena ada yang langsung dari Kampung Rambutan harus transit di Cawang. Transit di Cawang ya. Begitu aja. Siap. Adegan 13C, tersangka tiba di Pluit, tersangka naik Transjakarta lagi menuju arah Pinang Ranti. Tapi sebelum tiba di Pinang Ranti, tersangka berganti bus ke arah sebaliknya. Kan pertama dari ini ya, dari Pinang Ranti, kita Pinang Ranti berganti ke bus ke arah sebaliknya ke mana? Ke arah kiri ya. Jadi kembali ke arah sebelumnya mungkin ya. Ya. Ini adegan pada saat hari kejadian. Ini Senin tanggal 23 Januari 2023. Adegan 14, ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Ini pukul 2.00 tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi.
14A, sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta dan ketika itu tiba di halte jembatan besi. Terus adegan 14B, pukul 02.30, tersangka naik bis dari pukul 02.30 tersangka naik bis Transjakarta jurusan Kenang Ranti dan tersangka turun di halte Semanggi. Turun di halte Semanggi. Dari halte Semanggi, tersangka melihat ada 3 mobil yang terparkir dekat halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dengan urutan paling depan adalah mobil Avanza Bluebird, di tengah mobil Avanza merah milik korban, dan di belakang ada mobil Sigra warna hitam. Adegan 3D, saat itu tersangka berpikiran apabila mobil Avanza merah ini bisa masuk ini kan ada disediakan apa yang menjadi sasaran beberapa yang jadi sasaran apa kamera yang ke depan ada yang depan ada yang belakangnya itu ada berbeda random aja yang tapi ada yang kira-kira apa ya besoknya udah dicek kalau gua kasih tahu nggak tahu kan kasih itu 5.000. Buat update di ini Adegan 15, tersangka menghampiri pengemudi Avanza merah dan menanyakan, "Pak, narik gak?" Dari luar. Lalu pengemudi tersebut bertanya, "Mau kemana?" Lalu kemudian tersangka menjawab, "Ke Depok, ke Bukit Cengkeh." Selanjutnya pengemudi tersebut bertanya, "Sendirian aja nih?" Lalu tersangka menjawab, "Iya Pak." Kemudian pengemudi Avanza merah tersebut mengatakan, "Ya udah, naik aja." Saat itu tersangka bertanya, "Berapa dulu nih?" Dijawab oleh pengemudi tersebut, "Sesuaikan dengan aplikasi aja." Ketika itu pengemudi tersebut mengecek aplikasinya sebesar 93.000.
Lalu tersangka menawar 90.000 aja ya Pak, dan akhirnya si pengemudi tersebut setuju dengan harga 90.000. Adegan 16. Tersangka naik ke dalam mobil Avanza merah tersebut dan duduk di kursi tengah belakang supir. Nah, apakah duduk di belakang itu memang untuk memudahkan atau apa? Bisa kita lihat pihak keluarga korban juga hadir untuk melihat langsung rekonstruksi dari kasus pembunuhan ini. Adegan 17. Setiba di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti, lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya, saya lupa kalau saya tidak bawa duit cash. Saya mau minjem duit dulu di kontrakan teman saya." Adegan ke-17. Setibanya di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya. Saya lupa kalau saya tidak membawa duit cash. Saya mau minjem duit teman saya dulu ya di kontrakan." Adegan 18. Tersangka keluar mobil berpura-pura hendak meminjam uang kepada teman tersangka. Bang Lafor izin bang. Bang Lafor izin. Bang Lafor. Adegan 18. Tersangka keluar mobil berpura-pura hendak meminjam uang kepada teman tersangka.
Ada yang jalan dulu. Ini jadi yang pertama kepala mobilnya mengarah jalan dulu. Yang mengarah ke arah balik ke arah jalan. Ini aja. Waktu posisi ini kamu berjalan ke arah belakang mobil atau belakang mobil? Belakang mobil. Itu masih bisa kelihatan sama supir itu udah nggak? Kamu waktu keluar ke arah jalan mobil Tidak kelihatan sama supir? kelihatan, tapi untuk tempatnya nggak kelihatan. Kelihatan, tapi untuk tempat yang dituju seolah-olah tujuan itu tidak kelihatan karena ada belokan ke kanan. Artinya dia belok dulu ke kanan kan? Dia belok dulu kan? Seolah-olah dia bertemu dengan temannya untuk minjem duit karena kan dia bilang nggak ada kan ternyata. Berarti kan dia sempat bikin alibi, dia belok dulu ke rumah orang yang nggak kelihatan sama supir kan, Iya. sama korban kan? Betul. Ini 18 sudah tidak. Singapura. Adegan 19. Tersangka kembali lagi ke mobil dan berkata, "Gak ada pak ternyata, kalau ke ATM dulu boleh nggak?" Kemudian pengemudi tersebut mengatakan, "Ya udah, ayo." Komunikasi itu kamu langsung di luar dulu. Nah, kamu langsung. Naikin lagi tulisannya. Jadi habis beli, diem di mana, ketika dia keliling-keliling di bawah, pisaunya di bawah di mana, ketika ini pisau ada di mana, sampai apakah waktu dia turun belok, dia turun ketemu dengan orang pisau itu ada di mana, sampai dia naik lagi, pisau ada di mana. Oke. Adegan 20. Di dalam mobil tersangka menghubungi kakak tersangka untuk mentransfer uang dengan maksud untuk membayar taksi online tersebut, namun tidak ada jawaban. Itu telepon atau chat? Telepon. Tapi di posisi mobil jalan ya. Diambil aja. Ada nomor keluarnya, ada keluar dari nomornya dia, ada nomor kakaknya di jam itu. Apa yang dia di jam dia menghubungi kakaknya juga boleh ya? Iya. Ya? Dia tuh menghubungi kakaknya yang di mana? Yang Oke. Dia nanti dicek ini ya. Jamnya sama keluar sama jamnya benar nggak ada di AKP Esta. Silakan. Di area ATM, tersangka berpura-pura ke mesin ATM untuk mengambil uang. Ini di daerah mana, Pak? Tribuners, seperti saya jelaskan kembali lagi, ini adalah proses rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 terhadap supir taksi online di
kawasan Depok, Jawa Barat pada 23 Januari 2023 lalu. Saat ini pihak Polda Metro Jaya tengah melakukan rekonstruksi untuk mengetahui gambaran pasti kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 bernama Bribda HS. Saat ini anggota Densus itu juga sudah dihadirkan secara langsung untuk memeragakan setiap adegan yang nantinya ada 37 adegan dalam rekonstruksi kali ini. Nah, saat ini Bribda HS masih memeragakan. Setelah dari mesin ATM, tersangka kembali lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan untuk kembali lagi ke perumahan Bukit Cengkeh. Dia pura-pura aja pakai ATM, pura-pura mengambil duit. Posisi pisaunya ada di mana Nadia? Di tas atau di mana? Di dalam tas yang kita tadi. Lu menang apa enggak? Adegan 23A. Setelah tiba di area perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta korban untuk berhenti. Laporan dari ikut terus perkembangan dari terima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.